Hey, sudah tahu belum masalah gizi yang sering terjadi di Indonesia? Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Nah, sebenarnya masalah gizi Indonesia itu ada sekitar 5 permasalahan ya. Namun, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai permasalahan gizi yang lebih luas lagi daripada itu karena itu kita akan mulai dulu untuk pembahasan kali ini. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, teman-teman, sebenarnya permasalahan gizi Indonesia itu banyak banget ya. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit nih mengenai bagaimana cara kita mengatasi permasalahan tersebut yang ada di sekitar kita. Nggak hanya orang-orang sih, saya sendiri juga pernah mengalami masalah gizi. Nah, kita lihat dulu nih permasalahan gizinya apa aja. Yang pertama itu permasalahan gizi yang sering terjadi di Indonesia adalah stunting. Oke, kita lihat. Nah, ini sering terjadi dan jadi booming saat ini ya. Karena stunting sendiri ini menunjukkan bagaimana kondisi kesehatan kita yang akan datang ditentukan dari umur 0 sampai 2 tahun. Ketika itu bermasalah, maka nantinya ketika sudah dewasa, kita akan juga bermasalah. Masyarakat Indonesia dan penduduk Indonesia yang kena stunting ya, 0 sampai 2 tahun kena stunting, maka dia akan nanti menjadi permasalahan di kemudian hari. Gimana caranya supaya itu tidak terjadi? Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan yang sering terjadi juga pada balita, yaitu adalah kurang energi protein dengan gizi kurang atau gizi buruk ya, atau wasting. Ini sering terjadi pada usia balita. Nah, teman-teman kalau punya ya anak ataupun dari anak dari teman-teman, anak dari keluarga ya, itu benar-benar harus diperhatikan gizinya usia 0 hingga 5 tahun. Memang ada yang mengaitkan dengan 1000 hari pertama kelahiran. Namun akan lebih baik lagi kalau bisa sampai 0 sampai 5 tahun. Nah, setelah itu kita akan beranjak ke mulai besar. Ini bahan yang lebih kompleks lagi ya. Ketika tadi kecilnya dia ternyata kurang gizi, kemudian diberikan gizi, diberikan makan berlebihan sehingga terjadi overweight ataupun obese. Makanya adalah makan-makan yang mungkin kita sebutnya junk food ya. Junk food itu apa sih? Jadi junk food itu hanya terdiri dari satu atau dua zat gizi saja ya, miskin zat gizi kita bilangnya. Makanya disebut dengan makanan sampah. Karena apa? Karena isinya hanya didominasi oleh karbohidrat dan juga lemak. Protein ya, tapi ya sedikit mungkin yang bisa ada ya, tapi lebih banyak ke lemak dan juga karbohidratnya. Itu yang akan mengurangi penyerapan di dalam tubuh karena tidak ada vitamin dan mineral ya, koenzim dan juga pemicu ya, atau kita bisa sebutnya koenzim ya, kofaktor enzim yang akan membantu untuk penyerapan zat gizi tadi. Kemudian kita juga ada yang namanya anemia. Nah, anemia ini nih yang sering terjadi ketika sudah mulai besar ya, beranjak gadis, maka sering terjadi anemia. Kenapa? Karena ternyata anemia ini terjadi karena dulu-dulunya ya, sebelum ini dia mengkonsumsi miskin dari protein, terutama protein yang mengandung zat besi, sehingga terjadilah yang disebut dengan anemia. Dia kurang defisiensi ya, kurang darah, kurang zat gizi ya, kurang darah yang diakibatkan dari zat gizi yang disebut dengan besi ya, Fe. Nah, ini nih yang menyebabkan anemia. Selanjutnya apa lagi sih? Ternyata di kehidupan dikasih ini sudah
hamil, menyusui ya, atau ini hamil ya, ingin melahirkan. Ketika dia anemia, maka dia kemungkinan HB-nya rendah, dia bisa melahirkan dengan kondisi perdarahan yang lebih meningkat daripada kondisi wanita normal yang tidak mengalami masalah gizi. Ironis kan? Nah, ini mengakibatkan si ibu kemungkinan bisa terjadi kematian, dan juga anak yang dilahirkan bisa menjadi kurang gizi juga. Kelihatannya sepele ya, tapi ternyata kurang gizi yang ada di Indonesia. Nih, baby ya yang kurang, yang dari orang tuanya, dari ibunya kurang gizi atau mengalami masalah gizi tertentu, maka ini si anaknya juga bisa mengalami masalah gizi seperti berat badannya yang lebih rendah dari seharusnya ya, BBLR, atau si anak yang mungkin dia terjadi kurang lengkap dalam tubuhnya, itu kemungkinan bisa terjadi juga karena dia mengalami kekurangan zat gizi. Nah, ini ya, sebagian besar dari yang saya ungkapkan tadi itu terjadi pada remaja, perempuan, wanita, dewasa, ibu, dan anak-anak. Gimana? Banyak banget kan permasalahan gizi yang ada di Indonesia, terutama pada wanita Indonesia. Oleh karena itu, teman-teman, saya membangun channel ini agar kita bisa sharing nih, kita bisa berbagi mengenai ilmu-ilmu gizi. Kebetulan saya juga backgroundnya gizi, yang orang sebutnya ahli gizi, nutrisionis. Nah, kita akan berbagi di sini bagaimana cara mengatasi ini semua. Kita pelan-pelan sesuai dengan keseharian kita. Nah, kita akan sharing di sini. Kalau kita lihat, kenapa sih wanita ini banyak sekali permasalahan gizinya daripada pria? Ternyata wanita banyak sekali juga permasalahannya ya. Ketika dia masih remaja, mengalami stres yang luar biasa. Padahal stres itu mempengaruhi secara hormonal loh, ya. Dan itu berbeda dengan laki-laki. Setelah dia bekerja, dia jangan dilanjut stres ini ya, bisa menimbulkan penyakit, penyakit. Jadi, gimana sih solusinya? Oke, kalau gitu, ya mau gimana lagi? Kita makan yang, ya, makanan-makanan yang kalau kita bilang mungkin nggak enak ya dengan rasanya kita. Tapi ini makanan-makanan yang seger, makanan-makanan asli, makanan-makanan kita juga perlu, makanan-makanan yang tinggi protein, teman-teman. Kita juga perlu diperhatikan, kita juga supaya kita sehat dan bahagia. Kalau kita sehat dan bahagia, kita bisa mengelola stres. Jadinya kita bisa melahirkan keturunan-keturunan yang baik, gizi yang baik, yang bagus, dan mereka bisa lebih produktif daripada kita. Seperti itu. Nah, inilah teman-teman, makanya saya membangun channel gizi seimbang. Kita balik lagi ke balance diet. Gimana sih balance diet? Jadi dari menurut ilmu gizi ya teman-teman, ini juga bagian dari gerakan hidup sehat ya, gerakan masyarakat hidup sehat Germas. Maka kita makan itu terbagi menjadi 4 bagian, bukan 5 lagi ya teman-teman, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi kita punya 4. Jadi 4 itu yang beraneka ragam. Apa aja? Kita punya yang namanya makanan pokok ya, yaitu nasi dan teman-temannya, jagung, sumbernya ada kentang, ada umbi-umbian dan macam-macamnya. Kemudian kita sayur, buah, dan lauk pauk ya. Bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya sekitar 35% makanan pokok, 35% sayuran, 15% kita lauk pauk ya, terutama makanan hewani ya, atau protein hewani, kemudian buah-buahan ya, 15% lagi buah-buahan. Jadi kira-kira kita bagi aja nih piringnya seperti ini. Apakah harus sekali makan? Enggak juga kok. Kita bisa mengatur kapasitas diri kita bisanya seperti apa. Kemudian kita harus aktivitas fisik 30 menit per hari. Cuci tangan pakai sabun,
Minum air jangan lupa harus 8 gelas sehari, minimal ya 8 gelas per hari. Oke, teman-teman, siap ya para wanita Indonesia? Saya yakin semua yang di sini luar biasa. Saya yakin di sini sudah aktif ya, karena kita juga ingin sehat dong. Kita juga nggak ingin kan kita tidak sehat. Ya, ini berenang salah satunya juga baik loh untuk kita sehari. Selalu berpikir positif itu salah satu cara mengelola stres untuk wanita. Mulailah mengubah olahraga kesukaan, mulailah berpikir positif di setiap keadaan, mulailah dari diri sendiri. Oke, yuk kita siapkan diri kita untuk change to be healthy and happier ya. Yuk sehat, yuk bahagia. Oke, bye.